Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Valencia Agatha dengan NIM 2524101020008 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas dengan tipe soal B. Isi dari tugas ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama tentang Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem kebun binatang Nusantara, dan bagian kedua tentang proses normalisasi data pada studi kasus klinik, sampai pada bentuk third normal form atau 3NF. Bagian pertama yaitu IRD kebun binatang. Sebelum masuk ke entitas dan relasi, saya akan jelaskan terlebih dahulu gambaran sistemnya. Kebun binatang Nusantara terbagi menjadi beberapa zona seperti zona mamalia, reptil, burung, dan akuatik. Di setiap zona terdapat banyak kandang, dan di dalam kandang ada hewan-hewan yang dipelihara. Selain itu, ada petugas penjaga yang disebut kiper yang bertugas merawat hewan, serta ada pengunjung yang datang dan membeli tiket masuk ke kebun binatang. Dari gambaran tersebut, saya menentukan beberapa entitas utama sebagai berikut. Yang pertama, entitas zona. Atributnya yaitu ID zona sebagai primary key dan nama zona. Zona digunakan untuk mengelompokkan area di kebun binatang, misalnya zona mamalia atau zona reptil. Kedua, entitas kandang. Atributnya ID kandang sebagai primary key, kemudian nama kandang, kapasitas, dan ID zona sebagai foreign key. Setiap kandang memiliki kapasitas tertentu dan berada pada satu zona tertentu. Ketiga, entitas hewan. Atributnya meliputi ID hewan, nama hewan, spesies, umur, jenis kelamin, asal, dan ID kandang sebagai foreign key. Hewan mewakili data setiap hewan yang ada di kebun binatang, termasuk asalnya dan di kandang mana dia ditempatkan. Ketiga, keempat, entitas kiper. Atributnya yaitu ID kiper, nama kiper, spesialisasi, dan nomor telepon. Kiper adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap perawatan hewan. Setiap kiper bisa memiliki spesialisasi tertentu, misalnya spesialis mamalia atau reptil. Yang kelima, entitas perawatan. Entitas ini berfungsi sebagai penghubung antara hewan dan kiper. Atributnya antara lain ID hewan dan ID kiper. Yang keduanya merupakan foreign key. Entitas ini digunakan untuk mencatat siapa kiper yang merawat hewan tertentu. Keenam, entitas pengunjung. Atributnya adalah ID pengunjung sebagai primary key, nama pengunjung, dan nomor telepon. Entitas ini menyimpan data pengunjung yang datang ke kebun binatang. Yang ketujuh, entitas transaksi tiket. Atributnya yaitu ID transaksi, ID pengunjung, ID tiket, dan tanggal pembelian. Transaksi tiket pencatat pembelian tiket oleh pengunjung beserta jenis tiket yang dibeli. Selanjutnya kita akan menentukan relasi atau hubungan antar entitasnya, yaitu sebagai berikut. Zona dan kandang memiliki relasi one-to-many. Artinya, satu zona bisa memiliki banyak kandang, namun setiap kandang hanya bisa berada pada satu zona. Ini contoh gambar IRD-nya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Lalu, kandang dan hewan juga memiliki relasi one-to-many. Artinya, satu kandang bisa berisi beberapa hewan, tetapi setiap hewan hanya berada di satu kandang. Kemudian kiper dan hewan memiliki relasi many to many. Karena satu kiper bisa merawat beberapa hewan dan satu hewan juga bisa dirawat oleh beberapa kiper. Relasi ini dihubungkan melalui entitas perawatan. Kemudian hewan dengan perawatan memiliki relasi one to many karena satu hewan dapat memiliki banyak catatan perawatan. Jenis tiket dengan transaksi tiket juga one to many karena satu jenis tiket bisa digunakan dalam banyak transaksi.
Dan terakhir yaitu pengunjung dengan transaksi tiket. Juga memiliki hubungan one to many, karena satu pengunjung bisa melakukan beberapa transaksi pembelian tiket. Jadi, dengan IRD ini, seluruh data dalam sistem kebun binatang bisa saling terhubung dengan rapi dan logis. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pada awalnya, data klinik yang diberikan belum terstruktur dan tidak memenuhi bentuk formal pertama atau 1NF. Masalah utamanya adalah adanya atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu kolom, seperti obat, harga obat, dan jumlah. Selain itu, terdapat data yang berulang, seperti data dokter dan pasien yang muncul berkali-kali di tabel. Bisa dilihat ya di sini, nih, datanya belum terstruktur dan masih berantakan. Harga obat ada ini, dua gini, ini itu tidak boleh ya. Makanya kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu menghilangkan multi value-nya. Pada tahap ini, saya menghilangkan atribut yang memiliki nilai ganda. Misalnya, data kunjungan yang memiliki dua obat berbeda, maka setiap obat dipisahkan menjadi dua baris data baru. Dengan cara ini, setiap kolom hanya memiliki satu nilai saja, sehingga tabel sudah memenuhi bentuk 1NF. Ini contoh tabel yang telah memenuhi bentuk 1NF. Kemudian selanjutnya ke tahap yang kedua. Pada tahap kedua, saya menghilangkan ketergantungan parsial. Artinya, atribut non-key tidak boleh hanya bergantung pada sebagian dari primary key. Dari tabel hasil 1NF, saya menemukan beberapa ketergantungan parsial, seperti kacamata yang hanya bergantung pada pasien, spesialis yang hanya bergantung pada dokter, dan harga obat yang hanya bergantung pada obat. Oleh karena itu, saya memisahkan data menjadi beberapa tabel, yaitu tabel pasien, dokter, layanan, obat, kunjungan, dan detail obat. Dapat dilihat di sini tabel pasien, tabel dokter, tabel layanan, tabel obat, tabel kunjungan, dan tabel detail obat. Kemudian, dengan pemisahan ini, data menjadi lebih efisien dan tidak terjadi duplikasi. Misalnya, ketika harga obat berubah, kita hanya perlu memperbarui data di tabel obat saja. Kemudian, pada tahap terakhir, yaitu third normal form, nih, tahap terakhir, saya memastikan bahwa tidak ada lagi ketergantungan transitif, atau dengan kata lain, tidak ada atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya. Struktur akhir terdiri dari 6 tabel utama, yaitu pasien, dokter, layanan, obat, kunjungan, dan detail obat. Semua tabel sudah bebas dari redundansi, dan hubungan antar tabel dapat dibangun menggunakan foreign key. Dengan bentuk 3NF ini, proses penyimpanan data menjadi lebih efisien dan resiko terjadinya inkonsistensi data bisa dihindari. Nah, kesimpulannya yaitu dari dua bagian tugas ini dapat disimpulkan bahwa melalui pembuatan IRD kita dapat memahami hubungan antar entitas dalam sistem secara jelas dan terstruktur. Sedangkan melalui proses normalisasi kita bisa mengorganisir data dengan baik, mengurangi redundansi serta meningkatkan konsistensi data di dalam basis data. Jadi kedua proses ini sangat penting dalam perancangan sistem basis data yang efisien dan mudah dikelola. Baiklah, demikian presentasi dari saya mengenai IRD kebun binatang dan normalisasi data klinik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.